Misalnya nih Iya. kita katakan Jessica, Iya. 7 tahun, ternyata dia tidak bersalah misalnya. Ya, Dia harus ya. bebas demi hukum gitu ya, Ya. pulang. Akhirnya si Jessica ini berhak nggak menuntut orang-orang yang sudah mempidanakan tersebut? Oh, oke. Itulah yang saya sebut dalam bahasa saya di Komisi 3, tercecer rasa keadilan itu. Gimana jikalau sudah diputus, tapi masih tercecer bukti-bukti baru, nopum-nopum baru yang di sana, di mana-mana, dan kemudian ditemukan kembali, tidak boleh menemui jalan buntu. Jessica harus diberi ruang secukup-cukupnya untuk membela dirinya. Maka dia tetap berdoa dan berharap akan ada novum baru yang dia akan usahakan untuk membela dirinya. Aku tak berdosa, aku tak bersalah. Kita melihat sebagian netizen, kalau memang secara hukum katanya begitu, no autopsy, no crime, ada apa sama penegak hukum yang menangani kasus Jessica? Jaksa boleh nggak hadir di podcast, hadir di diwawancara oleh Netflix seperti itu, walaupun kasusnya sudah selesai, sudah inkrah seperti itu ya? Secara etik tidak ada yang boleh baik hakim maupun jaksa untuk membongkar atau menganalisis kasusnya. Kalau sudah ada hakim yang kayak gitu, kalau dalam bahasa sepak bola ini nggak hanya offside ini, itu namanya diving. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke, Hani Bani, kali ini Ray kedatangan seorang dokter dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Dr. Hinca Panjaitan. Aku manggilnya Bang Hinca. Bang Hinca, apa kabar? Sehat? Kabar baik, sehat Re. Seger apa ya? kabar? Seger. Menghirup udara Sentul. Sentul luar biasa. Sejak aku masuk tadi aku bilang, wow, Iya. hebat sekali. Perfect untuk Sentul. Ya, terima kasih sudah hadir. Bang Hinca, ada yang menarik. Pada saat rapat kemarin, pemilihan fit and proper test Hakim Agung, ada statement dari Bang Beni, kemudian Bang Hinca juga. Kami tertipu dengan kasus Jessica. Terus ada kata keadilan tercecer-cecer. Seperti apa nih? Ini Re pagi-pagi nanya-nanya udah yang keras-keras nih. Iya Re, jadi Komisi 3 itu kan komisi bidang hukum, keadilan dan hak asasi manusia. Menarik. Ya, ini di DPR dianggap komisi yang paling punya dampak yang diikuti masyarakat. Betul. Karena ditunggu betul. Betul. Kedua, memang Komisi 3 ini tempat melahirkan atau jembatan, tidak ada seorang hakim agung, calon hakim agung yang bisa lolos jadi hakim agung kalau belum lolos dari Komisi 3. Tidak ada komisioner KPK yang bisa jadi pimpinan KPK kalau belum lolos dari Komisi 3. Bahkan Kapolri pun bisa dipanggil ya. Kapolri juga fit and proper test tuh. Dan seterusnya. Itu kenapa bukan Komisi 3-nya yang hebat, tapi Komisi 3 DPR RI ini adalah representasi masyarakat yang kami wakili. Sebelum jadi wakil Tuhan memutus perkara, dia ketemu dulu wakil rakyatnya. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu penting sekali fit and proper test itu. Nah, kemarin itu ada 11 calon hakim agung, termasuk hakim ad hoc untuk HAM. Menurut undang-undang, harus ada 60 hakim agung untuk memeriksa seluruh perkara yang datang ke paling puncak, ya, piramida puncaknya. Misalkan putusan pengadilan negeri, banding, nah begitu kasasi dan PK di atas, itu ada 60. Tapi jumlahnya masih kurang itu dibandingkan jumlah perkara per tahun yang sampai puluhan ribu. Nah dari yang 60 itu pun baru ada 46. Maka kemarin itu 11. Nah dari yang 11 itu kemarin yang lolos 7. 7. Berarti sulit juga, cukup sulit ya mencari. Cukup sulit karena memang harus melewati proses itu. Nah ketika hakim-hakim agung ini atau calon hakim agung ini akan menjadi hakim agung, dialah muara terakhir
terhadap pencari keadilan. Karena itu jika kau tanya, kenapa Bang muncul kasus Jessica di situ? Bagi saya dan rekan saya Bung Beni Kaharman, kebetulan kami dari fraksi yang sama, dari fraksi Partai Demokrat. Kami peduli betul soal keadilan ini. Maka kami tanyakan, kenapa? Karena meskipun sudah putus, meskipun sudah diputus dan sudah dijalani hukuman oleh Jessica, dan kami tidak ingin intervensi case-nya, tapi tidak bisa menutup mata, menutup telinga, betapa masyarakat di luar sana bereaksi yang jumlahnya besar sekali, jutaan. Nah karena itu saya mulai bertanya dan bicara, Bung Beni meresponnya. Nah Beni mau mengatakan juga bahwa ini bukan kesalahan semata-mata seorang, tapi memang kita rame-rame. Karena kelihatannya ada yang, kalau istilah dia, iya, menurut dia tersesat begitu. Tapi kemudian dia sebutlah, karena sudah saya katakan, no viral, no justice. Tapi kan hakim pada saat itu juga dipilihnya melalui Komisi 3 juga kan? Pada saat itu ya, pada saat dia menjabat. Ya, tetapi kasus yang ini 2016. kan 2016 ya. Tetapi sekalipun sudah lolos dari Komisi 3, tak serta-merta kan hakim juga adalah manusia biasa. Berarti tidak bisa menjamin juga ya? Tergantung kepada integritas si hakim itu kan. Karena pada akhirnya kembali ke hati nurani dia untuk mengambil putusan itu. Itulah dasarnya mengapa saya mengangkat itu. Dan rupanya saya kaget juga, respon netizen juga luar biasa karena merasa seolah-olah DPR itu, khususnya Komisi 3, nggak peduli pada kasus ini. Saya katakan, tidak Res, tuh peduli, kita ikuti. Akhirnya bersuara ya? Akhirnya kita bersuara, karena saat itu saya bilang, ini tempatnya menyuarakan ini. Nah, dan usaha ini harus terus dilakukan. Ya. Terkait Hakim Binsar yang dilaporkan ke KY ya, Komisi Yudisial, itu kan ada statement bahwa di media massa ya, dia berstatement katanya dia memutuskan itu berdasarkan hati nurani terlebih dahulu, barulah kami sudah menguasai keadaan, barulah kami cocok-cocokan dengan bukti dan bukti dan saksi data gitu. Nah, makanya dilaporkan seperti itu ya, ada dugaan seperti itu. Menurut Bang Hinca sendiri bagaimana? Ya, begini, hakim tentu punya independensi, kedaulatan tunggal, independen dia untuk mengambil putusan. Tetapi dasarnya adalah fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan. Itu betul. Karena itu harus ada kejujuran semua pihak menampilkan data itu. Tetapi ada satu lagi yang dia lupa, yang kita harus lupa dan harus saya ingatkan. Seorang hakim juga, sekalipun dia mendasarkan seluruh prosesnya itu ada dalam persidangan, tapi juga nggak boleh menutup mata tentang apa yang terjadi di luar persidangan ketika masyarakat luas memberi respon yang cukup dan bahkan melebihi dari rata-rata perkara yang dan pernah tapi ada. tidak merasa tertekan juga ya, dengan maksudnya dengan melihat keluar apa yang terjadi, bukan berarti kita juga seseorang hakim merasa tertekan dengan opini ya? Tidak, yang tertekan itu begini, kalau langsung dikatakan harus begini, dan dia kemudian nggak bisa bergerak. Tapi yang di masyarakat itu mau mengatakan ruang persidangan itu terkadang terlalu sempit untuk menghadirkan begitu banyak informasi di dalam itu. Maka sering disebut dalam asas hukum, hakim dalam mengambil keputusan selain hati nuraninya, dia progresif. Dia membaca tanda-tanda jauh ke depan dengan melihat di sekitarnya. Karena sekali lagi, meskipun acara kita mengatakan berdasarkan fakta di persidangan, tidak boleh menutup mata apa yang terjadi di luar. Apalagi kasus Jessica ini sejak awal sampai putusannya itu dibuka dan terbuka untuk umum, bahkan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. Belum lagi media-media sosial. Jadi ruang kaca yang sangat transparan. Jadi permasalahan bersama gitu ya, bukan hanya seorang bukan hanya mereka saja yang di situ, masyarakat luas pun melihat bersama-sama dan merasa ikut di dalam proses itu. Sehingga muncullah pikiran. Berbicara tentang masih hakim juga nih. Pada kasus Jessica, itu kan sekarang ada dugaan
CCTV itu tidak real, tidak real ya. Ada rekayasa atau seperti apa dugaan itu ahli yang berbicara seperti itu dan akan dilaporkan. Berarti seorang hakim berarti dia harus mengetahui tuh misalnya CCTV tentang ke-CCTV-an seperti itu ya. Tentang IT seperti itu karena dia kan ada hubungannya untuk memutuskan perkara kan seperti itu. Pada saat itu DVR-nya kosong, kemudian adanya sebuah flash disk, kemudian yang ada hanya potongan-potongan gambar di CCTV tidak full semua. Artinya seperti itu. Pada saat menjadi hakim, kalau ilmu dia tentang ke-CCTV-an atau IT dia mungkin kurang, apa yang harus dilakukan? Sementara dari ahli jaksa akan menghadirkan yang pro dengan jaksa kan, ahli si IT itu. Kemudian ahli yang dari tersangkanya akan menghadirkan juga yang ini oke lah dua-duanya dihadirkan, tapi kan dia harus punya kejernihan gitu ya dalam memutuskan. Sementara dia mungkin tidak ahli di bidangnya. Akhirnya salah memutuskan nasib orang yang akan menjadi korban seperti itu. Pertanyaan Ray ini pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Karena itu saya ingin menjelaskan singkat dulu ya. Bayangkan ruang persidangan. Duduknya jaksa dan duduknya pengacara setara itu. Mereka setara saling si pengacara membela kliennya, si jaksa membuktikan dakwaannya. Hakim lebih tinggi dia. Kursinya pun lebih tinggi. Untuk apa? Supaya dia melihatnya lebih tinggi dan jernih. Yang mana yang dua ini? Tidak boleh berpihak. Dia hanya ke salah satu pihak. Dia hanya berpihak pada keadilan. Situ. Nah, jadi waktu kasus ini muncul, apakah hakim ini memahami seluruhnya? Meskipun dia hakim, tidak. Misalnya pengetahuan tentang teknologi IT, informasi, IT yang begitu cepat. Yang kita sebut ini bagian dari produk milenial. Kami ini ada al-alnya juga. Kami produk pasca kolonial. Kira-kira begitu. Harus mengejar. Jadi harus mengejas kan. Harus mengejar. Tapi dia tidak boleh bilang saya nggak tahu. Disitulah dibutuhkan ahli. Ahli di bidangnya. Boleh nggak hakim punya ahli sendiri yang mereka punya dua ahli. Kemudian hakim dalam memutuskan, oh saya akan panggil yang ahli yang netral yang benar-benar tidak berpihak sehingga saya bisa yakin dalam ini kan keputusan. Dalam posisi persidangan, hakim itu tidak boleh menghadirkan orang lain. Yang menghadirkan itu para pihak jaksa dan ini tadi. Nah, bagaimana kalau yang ini bertahan bilang A, yang ini bilang B? Oke, kan itu tadi misalnya. Jadi, kalau panggillah ahli C. Sementara gitu. ketidaktahuan dari hakim ya, dari sisi yang sangat sulit itu, IT seperti itu. Gini, hakim itu punya hak 100% dan berdaulat bertanya kepada semua ahli yang dihadirkan seolah-olah dia tidak tahu seperti anak SD. Sampai mendapat jawabannya. Iya, seperti anak SD bertanya kepada gurunya sampai dia mendapatkan jawabannya dan meyakini yang benar itu ini. Contoh, tadi CCTV. Udah dimulai dijelaskan, pasti dia akan tanya, apa itu CCTV? Apa itu fungsinya? Gimana cara kerjanya? Oke, untuk yang ini, di mana ini? Dia harus mulai bertanya dengan acara begini. Siapa yang mengambil? Sumbernya dari Sumbernya. mana? Yang diambil apa? Mana buktinya? Isinya apa? Dari jam berapa ke jam berapa? Detik berapa ke detik berapa? Itu normal saja. Tidak mesti punya pengetahuan seluas-luas. Belajar dulu baru jadi hakim, tentu tidak. Nah, dari sini tanya nanti. Akan ada perjumpaan dua ahli ini yang barangkali nggak berjumpa. Tapi logik berpikirnya, objektivitasnya pasti jumpa. Nah, ketika dia begitu, dan dia misalnya masih berimbang, ketika publik membaca dan melihat dan banyak pengetahuan tentang itu, nah di situ dia bisa juga mendengarkan atau membaca, mencari tahu, apa ya CCTV? Seorang hakim yang hebat, dia pasti mengisi pengetahuannya untuk itu. Jadi, menurut saya, sekali lagi, fakta-fakta atau bukti yang diajukan seberat apapun itu, termasuk misalnya sianida, ini rumus kimianya kayak apa, bentuknya kayak apa, juga harus diketahui lewat ahli tadi. Nah, tetapi memang kembali ke hakim.
Mau yang mana dia? Yang ini atau yang ini? Saya bilang dua-duanya tidak. Karena dua-duanya itu hanya memberi keyakinan hakim untuk mengambil putusan ini yang benar. Jadi tidak berarti saya berpihak pada pengacara, saya berpihak pada jaksa. Tidak begitu. Dari fakta-fakta persidangan yang begini, menurut keyakinan kami majelis hakim, ini gitu. Ya karena pada beberapa saat lalu kita sempat podcast dengan ahli digital forensik gitu dan di VR CCTV yang sudah sekolah S3 di Jepang dan ahli di bidangnya, itu melihat bahwa video itu sudah mengalami kekerdilan. Jadi resolusinya sudah beda sehingga di zoom itu buram sehingga gerakan-gerakannya itu tidak jelas. Akhirnya apakah yang seperti itu bisa tapi tidak pada saat itu tahun 2016 tidak dihiraukan sama hakim gitu. Apakah yang seperti itu bisa dijadikan alat bukti kan? Kita berpikir sebagai masyarakat yang menonton kan kayak gitu. Dalam konteks itu Beni jadi benar sesat. Mana sesatnya? Yang bukti yang tadi dianggap tidak akurat lagi, tidak asli lagi, tidak sebagaimana mestinya, tidak didapatkan dengan cara yang sebagaimana mestinya. Dijadikan menjadi bukti untuk mengambil keputusan, ini sesat. Gitu. Jadi kata sesat itu bisa diurai ini. Iya, banyak ini ya, banyak makna banyak variabelnya banyak kan. variabelnya. Bila ahli tadi membongkar dan menceritakannya semua detail, ini udah nggak asli, ini udah di otak-atik, resolusinya udah begini, ini begini. Maka hakim harus menyatakan bukti ini layak untuk dikesampingkan. Karena memang tidak memberi manfaat pembuktian untuk meyakinkan dia benarkah ini dipakai untuk mendakwa seseorang. Iya, gitu. Apakah pada saat itu hakim tidak sedetail kita sebagai netizen gitu ya? Itulah yang saya sebut dalam bahasa saya di Komisi 3, tercecer rasa keadilan itu. Ya, di mana tercecernya? Ini tadi detail-detailnya itu tidak menjadi utuh dia. Memang menjadi soal mengapa ketika persidangan itu tidak hadir ini. Kan begitu? Bagaimana jikalau sudah diputus, tapi masih tercecer bukti-bukti baru, nopum-nopum baru yang di sana, di mana-mana, dan kemudian ditemukan kembali, hukum membuka peluang untuk tetap meninjau keadilan itu dengan proses yang disiapkan undang-undang. Karena prinsip dasarnya gini, Rey. Orang kalau belajar hukum, selalu dikatakan begini, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Biarpun langit runtuh, keadilan harus dihadirkan. Kira-kira begitu. Itu enak dengernya. Tapi sebenarnya tidak ada implementasi dalam di situ. Saya di Komisi 3 yang mengawasi para aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan, saya terjemahkan begini, Rey, biar dapat pengetahuan untuk publik itu yang apa artinya hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Keadilan harus dihadirkan meskipun langit runtuh. Kira-kira begini. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Artinya proses penegakan hukum, biarpun langit runtuh tadi, tidak boleh berhenti hanya karena sudah diputus pengadilan ketika tercecer-cecer rasa keadilan itu. Apa bang caranya? Gitu. Itulah yang kalau dalam hukum acara disediakan hukumnya namanya peninjauan kembali. Dan itu bisa berkali-kali. Berkali-kali untuk hak si terpidana itu, yang sudah dipidana itu. Kalau betul-betul dia dihukum oleh dasar bukti yang diyakinnya bukan dia pelakunya. Maka dia tetap berdoa dan berharap akan ada novum baru yang dia akan usahakan untuk membela dirinya. Aku tak berdosa, aku tak bersalah. Ini buktinya. Nah, ketika dia baru diketahui sekian tahun kemudian, dan bila benar dia tidak bersalah, lalu ada bukti ini, hukum kita ini ini yang saya sebut tak boleh menemui jalan buntu. Kan tidak fair. Jika benar ya, sekali lagi, jika benar seseorang dihukum, dipidana karena tidak melakukan. Nah, tapi dia waktu itu nggak sanggup untuk membuktikannya, baru belakangan muncul. Nah,
Ini suara keadilan masyarakat, kan disebutkan suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Jadi harus didengarkan itu. Gitu. Aku mau nanya, kan tadi dibilang boleh sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan kita bisa menuntut keadilan Ya. gitu ya. Kalau dari sisi terpidananya. Ya. Tapi pada saat kan memutuskan orang terpidana itu melalui Polri, Ya. jaksa, Ya. pengadilan Ya. tinggi dan juga Mahkamah Agung Ya. seperti itu. Ya. Pada saat si orang tersebut misalnya nih Ya. kita katakan Jessica Ya. 7 tahun ternyata dia tidak bersalah misalnya, Ya. dia harus Ya. bebas demi hukum gitu Ya. ya pulang. Akhirnya si Jessica ini berhak nggak menuntut orang-orang yang sudah mempidanakan tersebut? Oh, oke. Jadi gini, tidak baik jaksa maupun hakim punya hak imunitas yang tidak boleh dituntut karena putusannya yang salah. Baik kepolisian juga. Secara pidana ya, tidak boleh. Karena memang itu tugas dia. Tetapi dampak lain dari hukuman itu banyak. Melanggar etik, melanggar integritas, yang berakibat pada jabatannya. Oh, jadi bukan Oke. vonisnya. Ya, contoh nih, ini sering nih aku mau buat contoh yang agak unik nih. Wasit Oh, wasit, di lapangan, prit, penalti itu, gitu. Oke, selesai. Udah menanglah si A, karena tadi itu gol. Tapi setelah selesai dibuka rekamannya itu salah dia. Jadi golnya tadi nggak mungkin dianulir, tapi si wasit nggak akan pernah jadi wasit lagi. Karena mengambil kesalahan yang fatal atas profesi atau keputusan yang diambilnya. Nah, balik tadi yang ke sini, ke kasus Jessica misalnya, sudah putus ini semua. Bahkan sudah dijalaninya 6 sampai mau menjelang 7 tahun dari 20 tahun. Bahkan sudah PK dia. Secara normatif tutup sudah jalan untuk dia. Maka dia tinggal pasrah saja menjalani hukuman yang tersisa. Oke. Tapi semua orang, masyarakat, rasa-rasanya dan dia juga tetap mengatakan, aku tidak melakukan itu. Oke. Tentu nggak boleh kita diam, termasuk negara. Negara tidak boleh diam terhadap rasa keadilan warga negaranya meskipun telah dijalani oleh aparatur negara. Polisi itu mewakili negara untuk menyidik, jaksa itu mewakili negara untuk menuntut, hakim itu mewakili negara untuk memutus. Oke, namanya juga manusia, tetap terbuka kesalahan itu. Maka satu-satunya cara, itu yang aku sebut tadi, tidak boleh menemui jalan buntu, Jessica harus diberi ruang secukup-cukupnya untuk membela dirinya, untuk mencarikan kesempatan lagi membela dirinya. Bayangkan kalau nanti ini masuk PK-nya, PK yang kedua. Nanti saya jelaskan lagi siapa nanti yang memeriksa di sana. Ini menarik ini, karena jumlah hakim agung kan tadi terbatas ya. Nah, kemudian diputus bahwa dia tidak bersalah dengan novum baru yang diajukan. Siapa yang harus merasa bersalah terhadap kasus ini? Itu juga lah yang kami sebut di Komisi 3. Benis bilang semua kita bersalah jikalau ini sesat persidangan ini. Jikalau ya. Karena itulah dibutuhkan pembuktian. Nggak boleh bilang, udah PK, udah habis, selesai. Tutup itu. Tidak sesimpel itu soal keadilan. Bukan semata-mata karena Jessica, bukan semata-mata kita tidak respect pada korban. Tapi ini sudah jadi perbincangan kita semua. Yang dulunya persidangan atau pengadilan itu tembok tinggi besar. Nggak bisa diketahui masyarakat apa yang terjadi di dalam. Hari ini dengan medsos, dengan IT, dengan teknologi, transparan seperti aqua kaca bening. Dan masyarakat punya hak untuk berbicara. Dan kemudian negara harus mendengarkannya. Jadi menurut saya mau kalau Anda mau tanya ini apa Bang? Aku hanya bilang begini mungkin. Buat Jessica, keadilan untuk Jessica belum terkubur mati. Ketika masyarakat masih mempersoalkan ini dan kami di Komisi 3 meresponnya. Dan terus melakukan itu. Karena itu tugas kami mengawasi. Nggak boleh ada yang salah. Artinya apa yang terjadi netizen tidak lepas dari framing di media-media. Ya kan? Framing di media-media berarti
netizen itu kan bagaimana yang disajikan di media. Entah itu di TV, entah Ya, itu di sosial ya. media, entah itu di berita online. Ya. Barulah dia bereaksi. Ya. Pada tahun 2016 mungkin belum bereaksi ke Jessica. Oh, Jessica pembunuh, Jessica ini kok tampangnya kayak gitu ya, psikopat bla bla bla. Misalnya pada saat 2016 dia terpojok. Nah, pada saat sekarang dengan ada film Netflix dan sekarang udah akhirnya netizen terus sekali membela Jessica. Bisa nggak dibilang netizen itu adalah hakim tertinggi daripada hakim yang ada? Ini kalau Reni tanya ini cocok ini untuk seorang calon dokter ini diuji dia kan. Pertanyaanmu itu benar itu. Dulu masyarakat tidak bisa apa-apa. Hari ini sangat. Kan biasanya kan citizen untuk mengatakan warga negara. Tapi kemudian dia punya media sosial sendiri disebut netizen. Dan itu nggak ada lagi orang yang tidak ada di situ. Dunianya. Dan suaranya menjadi lepas di situ. Inilah yang saya sebut, dan saya setuju, Rey. Hakim-hakim yang mulia yang terjadi di masyarakat, itu bisa jadi lebih tinggi perasaan keadilannya daripada hakim yang memeriksa perkara, karena hakim memeriksa perkara terbatas pada kertas-kertas yang terbatas dan orang-orang yang terbatas, waktu yang terbatas, seperti kasus Jessica 2016 baru seperti itu teknologinya. Nah, hari ini semua sudah terbuka dan pengetahuan dan informasinya jauh lebih besar. Yang membuat kita terperangah hari ini adalah film. Dan film ini sering sekali menggugah rasa keadilan kita yang lebih dalam. Dan banyak contoh film-film di Amerika, setelah diangkat film ini, terbongkar putusan pengadilan yang salah. Artinya, dia hakim yang sesungguhnya, meskipun tak nyata, tapi bisa mempengaruhi keputusan pengadilan yang sesungguhnya di next berikutnya itu. Jadi, untuk kasus ini pun, kalau Anda tanyakan, apakah masyarakat ini menjadi hakim? Saya kasih tahu. Masyarakat dalam posisi sekarang netizen, dialah penyidik, dialah penuntut, dialah hakim itu. Meskipun nggak nyata, tapi suaranya real yang harus didengar oleh pengambil keputusan, dalam hal ini negara. Jadi jangan dibatasi, hakim ini berhenti di hakim, jaksa berhenti di jaksa, polisi berhenti di polisi. Tiga-tiga aparatur ini representasi negara untuk melindungi warga negaranya. Jadi kalau dia bersalah, hukumlah dia. Kalau dia tidak bersalah, kau harus melepaskannya. Atas nama siapa? Atas nama negara. Netizen adalah warga negara Republik kita ini yang mempunyai wilayahnya bebas bicara, bebas menyampaikan pandangannya, bebas menyampaikan fakta-fakta dan buktinya. Apakah hakim atau pengadilan menutup mata, menutup telinga? Menurut saya tidak. Karena ini nyata dan sudah menjadi bagian kita. Ambil keputusan itu. Bahkan saya nyebutnya itu media sosial sekarang, sepanjang dia mempunyai kualitas dan integritasnya pada substansinya, dia adalah pilar demokrasi yang tertinggi hari ini. Karena nggak mungkin semua kami di DPR bisa menyuarakan semua ini. Tidak mungkin. Tapi dengan bersuara netizen, kami respon. Nah, si pemerintah negara wajib mendengarkan respon si masyarakat lewat DPR, karena tugas DPR mengawasi setiap detik, setiap lembar, setiap aktivitas penyelenggara negara agar berpihak pada warga negaranya. Tugas kami di situ, terus berteriak. Dan kalau kemarin netizen memberikan kepada saya dan saya kemudian bereaksi dan meneruskan itu bukan semata-mata kepedulian, bukan. Ini kewajiban dan tugas kami yang harus menyampaikan. Dan jikalau nanti ada kesempatan kepada Kapolri, saya tanya lagi, gimana dulu itu penyidikannya? Karena meskipun dia udah selesai, nanti bicara nanti dengan Jaksa Agung, saya akan tanya lagi, kenapa begitu kau menuntut? Berarti akan ada langkah itu? Kita akan teruskan, karena itulah kemampuan kami atau power yang disediakan undang-undang kepada kami, meneruskan suara netizen yang jutaan ini. Kalau kami di DPR berhenti tidak bicara, kami salah itu.
Tapi saya pastikan tidak, kami bersuara dan kami nyampaikan itu. Dan kemarin beberapa rekan-rekan penegak hukum nanyakan, Bang Hinca, mengapa waktu fit and proper test Anda tanyakan itu? Saya bilang, palu keadilan terakhir ada di tangan mereka. Kami mewakili masyarakat. Saya ingin minta integritas dan jaminan dia. Palumu keadilan yang kau jatuhkan haruslah berpihak pada keadilan itu. Karena ujungnya di dia. Begitu. Itulah sebabnya tadi waktu Ray tanya pertama kali, Bang, kenapa kalian ngangkat itu? Saya bilang, yes, saya angkat itu. Karena dia calon hakim kita yang akan mengambil keputusan paling akhir terhadap kasus-kasus atau keadilan yang akan tiba di tangannya. Itu yang saya sebut tadi, sebelum kau menjadi wakil Tuhan, memutus putusan itu, kau harus menghadap dulu kepada wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat ini. Ini sistem ketatanegaraan kita fair itu. Bagus. Tapi begitu dia sudah ngambil keputusan, memegang perkara, tak seorang pun termasuk kami Bisa untuk intervensi. mengintervensi. Di situ dia berdaulat Jadi penuh. hanya menghasilkan produk berkualitas Iya. seperti itu ya. Tapi dia nggak Di boleh awal. main-main karena tadi yang kau bilang kaca bening, semua orang bisa menilai. Misalnya Anda tuh, Ray, Bang Hinca, aku lihat kemarin salah itu. Kami teriak nggak didengar. Abang lah yang teriak suara kami. Disitulah fungsinya punya wakil rakyat tadi untuk meneriakkan. Oke, gitu. jadi hidup netizen. Ayo komen di sini mumpung ada Bang Hinca. Ayo kalian mau apa yang sesuai dengan tupoksinya beliau ya, Komisi 3 DPR RI. Tadi Bang Hinca bilang aku nggak mau masuk ke kasusnya Jessica. Tapi sebagai seorang dokter dari bidang hukum, sebagai seorang manusia yang punya hati nurani. Pada saat kasusnya Jessica dijalankan tanpa adanya otopsi. Bagaimana Bang Hinca melihat? Ray, kalau kau tanyakan ini aku kembali membuka memoriku karena memori kehidupanku, aku lahir dari dunia hukum. Sebelum aku menjadi anggota DPR, saya advokat. Profesi yang mulia membela keadilan itu. Bang Otto Hasibuan, ini adalah kawan-kawan seperjuangan. Ribuan, puluhan ribu advokat di Indonesia memilih jalurnya untuk membela keadilan ini. Dan karena itu saya lama berpraktek menjadi advokat. Jadi praktek di persidangan di 2 pengadilan saya jalani sebelum saya menjadi di DPR. Nah, pertanyaanmu tadi tentang utopsi atau autopsi. Kami sadar betul dan meyakini betul. Dan bahkan semua ahli hukum yang belajar hukum tentang kriminal, crime. Untuk menyatakan seseorang meninggal saja, udah jelas ini meninggal, semua orang tahu satu kampung dia meninggal, tetap dibutuhkan surat keterangan kematian. Bahwa si A Pastikan meninggal. dulu benar meninggal. Iya, Ya. udah meninggal dikebumikan. Oke, dia meninggal tanggal sekian, dikebumikan di sekian ini. Itu catatan tentang kematian. Sejak itulah secara hukum dianggap dia meninggal. Oke. Pertanyaan berikut, itu yang umum. Pertanyaan kedua, ketika dia meninggal diduga tidak secara wajar dan kemudian menjadi persoalan hukum yang diduga dibunuh oleh seseorang, maka objek ini tadi yang meninggal tadi harus sebagai objek hukum dia harus diperiksa. Inilah yang disebut utopsi. Oleh siapa? Oleh ahlinya. Karena dalam hukum kita mengatakan no crime without autopsy. Tidak ada kriminal kematian yang terjadi karena kriminal tanpa otopsi itu. Nggak mungkin. Karena bagaimana kau tahu cara dan meninggalnya? Nah, jadi utopsi itu adalah cara yang diberikan oleh hukum, oleh pengetahuan, oleh teknologi untuk memastikan kenapa korban ini meninggal. Di mana meninggal, kapan, karena apa. Karena sering kita membaca, kalau misalnya baca berita, si A meninggal karena benda tumpul di kepalanya ditemukan 3 titik. Karena begini, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, no crime atau tidak ada kematian atau kejahatan karena kematian tanpa utopsi. Jadi artinya apa? Saya yakin seyakinnya semua kami, baik pengacara, baik jaksa, baik hakim, tidak boleh mengambil satu keputusan untuk menyatakan sebuah keadilan, memastikan apa yang terjadi tanpa utopsi itu.
Kemudian kalau udah ada otopsinya pun harus otopsi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan tata caranya menurut ilmu pengetahuan yang tentang itu. Gitu ya. Nah, jadi sekarang otopsi. Kami sering sekali dulu gitu. Otopsi itu pasti minta dokter ahlinya. Pergi ke, kalau kita misalnya dia ditahan atau disimpan sementara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, contoh saja. Maka kita akan minta di situ. Siapa yang minta? Tentu aparat penegak hukum. Dan di situ diceritakan semua detailnya. Kami yang mempelajari kriminologi, membicarakan tentang victim, membicarakan tentang korban, kami baca juga itu, diskusi juga kepada dokter-dokter kriminologi ini yang tentang itu. Dia akan bedah itu. Secara detail. Secara detail. Sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Mulai dari kepala, sampai kemudian dan seterusnya. Dan nanti akan dibuat laporannya. Detail. Dan sehingga itu menjadi kebenaran absolut atas kenapa dia meninggal tadi. Setelah diikuti seluruh proses itu. Karena itu tidak boleh main-main otopsi ini. Harus diotopsi untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Kenapa harus dicari penyebab kematiannya? Untuk membuktikan siapa yang membunuh dan ketika itu diketahui, untuk diketahui berapa hukumannya kepada si pembunuh itu. Nah, kalau itu tidak ada atau sekedarnya atau tidak valid atau tidak memberikan jaminan kepastian akurasi, hakim tidak boleh mengambil keputusan asal-asal terhadap otopsi yang diragukan autentifikasinya, diragukan kredibilitasnya, baik karena orang yang melakukan otopsi, yang ahli tentang itu, maupun mekanisme dan tata caranya. Kita kalau di pengadilan buka-bukaan tuh, kita kejar itu. Kita kejar, dan saya yakin teman-teman Bang Okto dan advokat lain-lain semua waktu itu pasti kejar itu. Sedetail-detail. Berarti artinya kan penegak hukum ini ada Polri, ada jaksa, ada pengadilan. Mereka semua tahu tentang otopsi kan? Tahu. Tahu kan? Pasti tahu. Berarti pada saat menangani berkas tersebut, kita sebagai netizen ya, aku sebagai netizen ya, kita diskusi, kok lolos gitu ya? Maksudnya lolos dari tidak otopsi. Kemudian berkas masuk ke jaksa, P21 juga lolos. Kemudian masuk lagi ke pengadilan tanpa otopsi juga malah vonis bersalah gitu loh. Kita melihat sebagai netizen, kalau memang secara hukum katanya begitu, no autopsy no crime, ada apa sama penegak hukum yang menangani kasus Jessica? Aku sebagai netizen nih, masyarakat bertanya dong. Ya, pertanyaan netizen yang seperti ini sangat logis, karena itu menyinggung rasa keadilan yang nggak enak. Ini kalau lagu di kampung kami di Asahan sana ini, tidur tak nyenyak, makan pun tak kenyang. Itu kira-kira begitulah. Kalau udah Gak karena enak yang makan, disentuh, gak enak tidur ya. Gak enaknya, gak enak makan, gak enak tidur lah itu. Karena ada yang terganggu. Betul. Dan ini gak ada obatnya kecuali keadilan itu sendiri. Ya, tapi apakah maksudnya, ya kembali lagi ke hati nurani ya sebagai manusia. Kalau taruhlah misalnya aku penegak keadilan, aku memutuskan, hati nuraniku tahu bahwa itu salah, tapi aku memutuskan. Bagaimana hati nurani orang tersebut? Kita nggak boleh seujun memang ya kepada majelis hakim. Ya. Dia mengambil putusan itu atas keyakinannya dan hati nuraninya lah. Kita percaya itu. Tapi sekali lagi dia manusia biasa yang juga bisa salah. Gitu ya. Jaksa juga manusia biasa yang juga bisa salah. Yang saya mau katakan dalam pertanyaanmu tadi untuk jelaskan kepada netizen begini. Tidak boleh jaksa penuntut itu memaksakan kehendaknya menuntut harus bersalah ini orang. Nah, pokoknya harus masuk kau dan kau harus karena kau yang membunuhnya, kira-kira begitu. Tanpa bukti-bukti yang valid dan cukup untuk menyatakan dia pelakunya. Sehingga kalau otopsi adalah salah satu syarat utama untuk memastikan seseorang meninggal dan kenapa meninggal, maka jikalau itu tidak ada, ini yang Beni sebut sesat lagi. Di situ dia, di situ sesat. Berbicara jaksa, dia dalam memutuskan seperti seolah-olah ini, balik lagi aku mewakili netizen ya. Netizen pokoknya berdaulat penuh ini. Pokoknya pertanyaan netizen yang banyak itu aku rangkum menjadi beberapa pertanyaan. Kalau seolah-olah, kalau menurut kita jaksa ini selalu berlawanan kan dengan yang namanya terdakwa seperti itu. Dan dia itu seperti
ada satu keharusan untuk maksimal gitu ya, menuntut secara maksimal, membuktikan bahwa dia bersalah. Apa di Indonesia itu memang kebiasaannya seperti itu? Kalau jaksa misalnya, yang kata Bang Ica tadi bilang, boleh kok jaksa menuntut bebas gitu ya. Pada akhirnya ketika bukti-bukti terlihat terang menderang, akhirnya jaksa yang menuntut bebas itu boleh. Tapi apa itu berpengaruh sama prestasi yang nantinya karir dia ke depannya? Ya. Maka dari itu dia takut untuk memutuskan orang lain bebas. Ray, ini memang Untuk menuntut orang lain. ini Ray, ini pertanyaan di netizen, nggak hanya di netizen ini, di kedai-kedai kopi, di ruang-ruang keluarga, percakapan seperti ini menjadi menu utama kalau udah bicara tentang keadilan tadi. Nah, saya ingin menyampaikan pengetahuan kepada netizen. Tadi sudah saya jelaskan, berhadap-hadapan setara itu jaksa dengan penuntut dengan pengacara yang membela. Nah, namanya pun penuntut, maka dia harus menuntut, membuktikan dakwaannya benar bahwa si A telah membunuh si B. Dia akan Harus membuktikan mati-matian, sebab sebelum dia masuk ke pengadilan, dia menerima berkas dari penyidik, yaitu polisi. Diperiksalah berkas ini. Lengkap. Dia meyakini secara formal perkara ini telah memenuhi syarat untuk dibawa ke ruang persidangan. Itulah kalau di masyarakat disebut P21. Kalau ada yang belum lengkap dikembalikannya, sering disebut P19. Tapi kadang ada yang terjadi pada saat persidangan malah fakta itu dibuka terang menderang tidak seperti apa yang ada di BAP. Kadang-kala seperti itu. Oke, saya teruskan lagi. Jadi nanti ini BAP-nya ini bisa ini bermeter-meter jumlahnya itu, dan harus dibaca oleh si jaksa ini. Oke, ingat yang dikasih penyidik ini baru dokumen, baru kertas-kertas bukti-bukti yang diyakini secara formal telah memenuhi syarat untuk berperkara ke persidangan. Substansi materialnya belum, harus dibuktikan nanti di dalam persidangan. Karena itu dari polisi ke jaksa statusnya disebut tersangka. Masih disangka Masih dia membunuh. Oke. Sampai ke jaksa dianggap lengkap, dia pergi ke persidangan. Hari pertama sidang dibacakannya terdakwa, namanya dakwaan. Dakwaan terhadap si terdakwa. Oke. Nanti prosesnya bersidang sampai putus, pengadilan memutuskan tetap jadilah terpidana, masuklah di sana. Oke. Sekarang ini masuk ke jaksa, dia yakinin benar, masuklah ke persidangan. Tapi dalam persidangan, belum semua data di penyidik ini yang ada di situ. Karena si terdakwa lewat si pengacaranya menghadirkan bukti-bukti baru, mengcounter itu. Di situ diperjumpakan. Bisa gugur ini berita acara pemeriksaannya tadi si polisi ini tadi, dan seterusnya. Maka si jaksa ini tidak boleh menyimpan atau menarik atau menyembunyikan fakta-fakta bukti yang memang harus dicalonkan di dalam persidangan. Karena yang dilakukan jaksa penuntut umum bukan semata-mata menuntut orang untuk membunuh, tapi menghadirkan keadilan. Ketika di sini tidak adil karena dilakukan oleh si B, maka dia menuntut si B karena telah melakukan ketidakadilan. Bahkan ada jaksa yang mendeportasi ahli dari yang dihadirkan oleh pihak terdakwa. Karena itu di luar kasus, tapi malah dideportasikan, akhirnya dia tidak bisa bersidang pada saat perkaranya Jessica. Ya, dua hal ya, dua hal. Nanti itu tentang sisi lainnya. Tapi untuk masuk tadi ke substansi ini tadi masuk. Nah, penuntut setelah diperiksa semua tadi, main sampai bukti-bukti selesai, dia menuntutlah. Nah, ini saya mau jelaskan menuntut ini. Jaksa yang hadir di persidangan itu, yang membacakan dakwaan, melakukan pembelaan, dan terus melakukan pertanyaan, selesai tugasnya, diuraikannya seluruhnya tuntutannya. Begitu, maka dengan ini kami mengatakan ini, menuntut. Titik-titik itu dibuatnya kosong, sekian tahun. Siapa yang akan mengisi itu? Atasannya. Siapa atasannya? Jaksa Agung. Atasan jaksa ya? Atasan jaksa tadi yang jaksa penuntut umum itu, kalau dia di pengadilan, ini kan misalnya di Kejaksaan Tinggi. Karena ini sudah nyangkut soal besar, ini nyampe ini ke Kajatinya.
Kajatinya nanti nanya lagi ke Jampidumnya, Jampidumnya ke Jaksa Agung. Jadi yang berhak menentukan berapa nilai tuntutannya itu Jaksa Agung. Setelah mendengarkan nanti si jaksanya ini mempresentasikan di internal. Gelar perkara, oke ini cocok dituntut 20 tahun, ini sekian. Berdasarkan dakwaan dan masa persidangan yang dilakukan. Jadi ada tahapan di situ. Nah sekarang, apakah penuntut umum ini harus menuntut masuk penjara terus? Hukum acara kita mengajarkan dan memberi ruang. Ketika masuk di ruang persidangan dari A to Z, tiba waktunya dia buat tuntutan, ternyata tidak ditemukan bukti untuk menuntut dia dipidanakan, si jaksa itu boleh dan punya hak menuntut bebas. Saya selalu mengatakan, hei jaksa, menuntut bebas itu bukan dosa. Bahkan dia diberi ruang untuk itu. Sepanjang bukti-buktinya memang nggak cukup. Nggak terbukti dia melakukan itu. Jadi nggak relevan juga kalau kita tanya, jangan takut nanti dia turun pangkatnya bang, gitu. Tidak. Karena toh nanti tuntutannya tadi itu harus dari atasannya. Sampai ke Jampidum, sampai ke Jaksa Terus ke Agung. atas, apalagi ini menguat. Untuk semua kasus, bukan Tidak hanya semua. Jessica aja. Tidak semua. Ini karena Jessica sudah besar sekali dan pasti sudah sampai Kalau ke atas. yang biasanya apalagi sampai ancaman mana? pidana mati. Ancaman hukuman ini harus. Kalau yang Jaksa biasanya Agung. sampai mana tuh Bang di Mahkamah Agung? Ke Dari Jaksa Agung. jaksa itu memutuskan tuh sampai pimpinannya sampai Ini ya, seluruh kasus-kasus extraordinary, misalnya narkoba, korupsi, pembunuhan yang juga mendapat perhatian publik ya, paling tidak yang 3 besar. Jadi yang kita sebut extraordinary itu harus, karena sesungguhnya siapakah penuntut itu? Hanya ada satu, yaitu Jaksa Agung. Bahwa dia membentuk timnya ke bawah, itu atas nama institusi yang namanya Jaksa Penuntut Umum. Itu sebutan. Misalnya si Hinca jaksanya. Dakwaan dibacakan oleh, kalau kita baca berita, dakwaan dibacakan oleh Hinca Panjaitan, Jaksa Penuntut Umum untuk kasus ini. Gitu. Jadi, tapi Jaksa Penuntut itu diberi label oleh undang-undang yang atas nama negara menuntut. Tetapi tidak hanya untuk menuntut masuk penjara, dia bisa menuntut bebas sepanjang bukti-bukti, fakta-fakta di persidangan, semua membuktikan tidak ada kejahatan yang ditemukan. Dia harus dituntut bebas. Sebaliknya kalau dia temukan ada fakta-fakta dan real diakui dan terjadi, ya dia harus dituntut pidana. Begitu. Oke, ini kata netizen lagi nih Bang ya. Ini netizen ini. Jaksa boleh nggak hadir di podcast, hadir di diwawancara oleh Netflix seperti itu, walaupun kasusnya sudah selesai, sudah ingkrah seperti itu ya. Boleh nggak kalau secara etik? Secara etik tidak ada yang boleh baik hakim maupun jaksa untuk membongkar atau menganalisis kasusnya. Walaupun sudah ingkrah. Iya, karena dia nggak boleh menceritakan kenapa dia di situ. Karena dia sepi dengan putusannya itu dan yakininya cukup di situ. Karena jikalau dia lakukan itu, dia kemudian membongkar sendiri ruang-ruang yang terasa kosong nanti. Dan jikalau itu dilakukannya, pertama, memang nggak dikasih tugas dan kewajiban untuk jelaskan ke publik. Tetaplah di ruang persidanganmu itu, ruang tugasnya di ruang persidangan ya, hanya di ruang persidangan sebenarnya. Kalaupun ada jaksa atau hakim yang menjelaskan konferensi pers tentang putusannya atau tentang apa hari itu, hari ini pembacaan dakwaan, kayak agendanya. Tapi bagaimana dia bersidang, kayak mana dia memutuskan strategi dia, tak boleh tuh. Ada hakim juga yang sampai diwawancara juga di podcast seperti itu dan berbicara. Kalau sudah ada hakim yang kayak gitu, kalau dalam bahasa sepak bola ini nggak hanya offside ini. Itu namanya, diving. Diving. Iya, kalau offside kan nggak sengaja. Iya. Lari dia kenceng lebih dulu, bola baru datang penjaga garis. Offside kau, mendahului bola melewati garis yang berjejajar. Oke, kalau diving, contoh, dulu kan Ronaldo itu dikenal sebagai ahli diving. Lari dia dari kotak. Karena ada ilmunya diving itu. Ada ilmunya. supaya natural. Iya, karena itu ada nanti mens reanya, ada niat buruknya. Saya bikin contohnya. Dia lari gitu, dia pura-pura bawa bola. Dikejar oleh pihak lawan. Kesentuh dikit, jatuh dia guling-guling. Mengelabui si wasit bahwa dia disikat oleh backnya itu tadi.
Wah, lalu kartu Padahal dia menerjunkan diri. iya, lalu dikasih hukuman penalti. Nah, itu niat jahat. Jadi, jikalau ada kemudian orang yang dilarang bicara, kemudian membicarakannya kepada publik, itu bukan hanya offside itu. Diving itu, dipertanyakan itu apa motifnya. Gitu. Karena itu sekarang pelaku diving nggak hanya dibatalkan hukum tendang yang diharapkan itu kartu merah. Kau keluar. Nah, jadi semua orang harus menghormati integritasnya, fair memainkan kewajibannya, dan menurut hukum yang ada. Gitu. Ya, kalau semua nanti hakim habis dia mutus kenapa dia kupidana mati, saudara-saudara, aku pidana mati dia karena begini-begini. Kenapa? Benci kali aku lihat gayanya. Kan gawat itu. Iya kan? Kalau di kampung kita kan ada cerita itu. Ada orang naik, semua naik sepeda motor di depan kantor polisi. Tangkap. Periksa. Nggak bisa ditangkap karena lengkap. Semua lengkap. Mana SIM, mana ini lengkap semua. Tetap ditangkap dia. Kau berhenti dulu, bah. Ini joke di masyarakat netizen. Mobil kau terlalu bagus katanya. Kenapa kau aku ditangkap, Pak? Gaya kau buat sepeda motor kau itu tak suruh aku lihatnya. Jadi ini pun bisa begitu. Subjektif, ini subjektif sekali jadinya, kan? Nggak boleh itu. Karena keadilan, rasa keadilan tidak boleh diumbar-umbar. Rasa keadilan itu suci itu. Suci sekali. Saya ambil contoh begini. Kalau kau haus, masih bisa minta air di sebelah rumah. Lapar, kau bisa minta di kedai atau pinjam di kedai. Tapi kalau kau haus, dahaga, apalagi lapar karena keadilan, nggak ada obatnya. Harus kau keadilan itu sendiri yang kau dapatkan. Barulah bisa kau penuhi yang tadi. Makan tak nyenyak, tidur tak nyenyak, makan pun tak kenyang itu. Itu obatnya. Karena yang diadili adalah rasa. Karena itu saya selalu mengatakan kepada netizen, kalau kalian nanti mulai perjuangkan keadilan, tambah kata rasa di depan. Ya, rasa terganggu rasa keadilan masyarakat. Nah itu lain itu. Iya. Apa rasanya? Aduh, makan nggak kenyang, tidur tak nyenyak, nggak bisa ini, gelisah aku. Dan itu bahaya. Ketika warga negara dalam satu negara dalam jumlah banyak, gelisah karena rasa keadilannya hilang. Itu dan nanti kayak COVID, kau makan itu tak ada rasa, gawat itu. Nah, jadi rasa keadilan itu menurut saya paling tinggi dalam hakikat harkat martabat manusia. Rasa keadilan, sedih kita. Sakit kali rasanya gitu. Jadi jangan main-main dengan rasa keadilan dan negara harus bertanggung jawab untuk itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa setinggi apapun penegak hukum menuntut ilmu hukum gitu ya, tetap lagi kembali kepada rasa. Kembali kepada akhlak gitu ya, yang dia dapati dari sekolah dan lain-lain. Karena percuma kita belajar hukum tinggi-tinggi tapi kita malah memakai power tersebut gitu ya, memakai power tersebut untuk kepentingan pribadi. Ya kan? Banyak loh yang sekarang bukan cuma no viral no justice tapi kan no power no justice. Kalau orang punya power, dia bisa menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri. Banyak yang masih seperti itu. Bagaimana tanggapan Bang Hinca? Bukan cuma di DPR, di semua lembaga. Saya kira benar itu. Benar itu dan kita rasakan. No power, no justice itu pun terasa itu. Itu tidak bisa ditutup-tutupi. Karena sekali lagi dalam kita bernegara hari-hari ini, ruang istana, ruang pengadilan, ruang kejaksaan, ruang polisi, kantor-kantor aparatus negara, semuanya bening dan terlihat. Dan karena itu rasa itu sudah tanpa sekat. Berada di mana-mana seperti udara yang bisa kita hirup bersama. Nah oleh karena itu, netizen yang tadi bisa menyaksikan semua tadi menjadi penting untuk mengontrol. Karena selalu kita katakan, power must be controlled by another power. Power must be checked by another power. Jadi kenapa? Karena kekuasaan cenderung disalahgunakan. Kecenderungan itu, kalau kau udah berkuasa, cenderung itu. Aduh, bagaimana aku gunakan ini gitu. Jadi untuk dia tidak boleh disalahgunakan, harus ada kontrol. Netizen dalam konteks ini, bernegara tadi itu, adalah kontrol terbaik terhadap penyelenggara negara. Karena itu apa yang disuarakan netizen hari ini, termasuk Ray yang mewakili netizen tadi,
Ini bukan sekedar hak dan kewajiban, tapi ini tugas konstitusional warga negara sebagai pemilik negara ini. Siapa pemilik negara ini? Semua kita. Dia yang menyelenggarakan, kita yang diselenggarakan, dia yang punya power, kita yang diaturnya. Kita ikut kalau benar powernya. Iya. Kita akan kritik dan tidak ikut jikalau powermu itu kau gunakan secara salah. Sebab power didapatkannya dari masyarakat. Jadi masyarakat juga yang mengontrol. Iya. Cuman nggak mungkin 270 juta orang Indonesia kumpul dalam satu tempat rapat kayak zaman dulu Yunani. Dan memahami Menyuarakan juga, dan nggak mungkin memahami. semua memahami juga ya. Ada juga Karena itu beberapa dia yang nggak perlu paham. wakilnya. Iya. Begitu. Beberapa saat lalu kita sempat podcast dengan mantan Wakapolri. Kita tanyakan juga kasus ini dan dia sempat bilang sebaiknya kayak antara institusi dengan institusi itu nggak boleh main golf bareng. Kan banyak tuh sekarang. Jadi ketemu di lapangan golf, akhirnya mereka berkoordinasi. Bagaimana netizen mengawasi itu sedangkan mereka juga nggak tahu main golf ya. Mereka melihatnya kalau sesuatu tidak diupload di sosial media kan netizen tidak tahu. Bagaimana mengontrol itu kayak pertemuan-pertemuan VIP, pertemuan-pertemuan yang sulit untuk dicek gitu oleh diawasi, netizen, ya, diawasi ya. Kayak main golf misalnya ke luar negeri bareng kan kita nggak tahu. Keluar negeri bareng nanti deal-dealannya mungkin di luar negeri. Terus juga ada juga satu keluarga yang sepupunya jaksa, keponakannya polisi ya kan, pamannya hakim gitu kan, terus udah gitu mungkin saudaranya DPR RI, komplit gitu, satu keluarga itu. Ada kan banyak yang seperti itu. Nah, ada itu. Nah, itu kan kadang-kadang sulit untuk dicek oleh netizen. Netizen kan yang gampang-gampang aja. Kalau yang tingkat tinggi itu kan agak-agak susah permainan tingkat tinggi itu. Tentu tidak semua memang ruang terbuka bagi semua netizen. Ada keterbatasan-keterbatasan seperti tadi yang dijelaskan. Bagaimana mungkin misalnya netizen bisa tahu kalau pertemuan main golf sementara netizen nggak main golf. Tapi sering sekali kejahatan itu punya caranya sendiri membongkarkan diri kepada netizen. Saya mau buat gambaran begini. Kalau kau main bola, kan untuk menangkan kau harus mencetak gol. Tapi banyak orang main bola nggak cetak gol tapi menang. Apa itu? Memaksa lawan melakukan gol bunuh diri. Oh iya. Oke? Iya. Apa itu contoh? Banyak kasus yang ditangkap KPK. Dia punya aset hebat-hebat, hedon, dia upload di medianya, kebongkar. Itu yang aku sebut tadi, gol bunuh diri itu. Tapi ada juga orang yang menutup diri matang-matang, rapat-rapat, sehingga tidak ketahui. Tapi sekali lagi saya percaya, kebenaran tetap menjadi pemenang atas kejahatan. Soal waktu cepat atau lambat, kebenaran harus tiba. Kebenaran tidak bisa dihilangkan. Meskipun dia datang, bisa terlambat. Oke. Itu harus punya keyakinan netizen. Kita harus yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Meskipun kebenaran datangnya mungkin terlambat. Karena saya yakin kebenaran atau kebaikan selalu mengalahkan yang jahat. Seperti di film-film. Pada akhirnya jagoan yang pasti menang. Itu baru di film. Tapi juga di kitab-kitab suci juga disampaikan cerita tentang seorang hakim yang ketika dua ibu datang ke hakim mengatakan ini anakku. Si ibu yang satu, ini anakku. Yang satu yang lagi, ini anakku. Kalau gitu apa pembelaanmu? Datang si hakim. Kalau begitu karena kalian dua mengaku ini anakmu, padahal nggak mungkin anak ini ibunya dua yang melahirkannya. Hanya ada satu. Supaya adil, saya bagi dua saja ini. Saya potong pakai parang. Setengah ke kau, setengah ke kau. Setengah ke ibu yang satu, setengah ke ibu yang satu. Satu ibu berteriak dia keras sekali. Yang mulia, jangan lakukan itu. Lebih baiklah itu anak untuk dia. Asal anak itu tetap hidup. Kata si ibu yang satu. Si ibu yang lain, yang satunya diam saja. Hakim memutuskan. Ibu yang asli Anda. Karena ibu yang asli nggak pernah mau anaknya dibunuh. Maka kebaikan atau kebenaran tetap kembali kepada
si ibu yang tadi berteriak daripada terbunuh anak itu, biarlah dia ibunya. Di situ akan terlihat kebenaran akan selalu berpihak kepada yang punya kebenaran itu. Tidak bisa dikalahkan. Meski sekali lagi datangnya mungkin terlambat. Kalau Anda tanya bagaimana kasus Jessica? Jikalau ini benar semua, bagi saya kebenaran itu pada waktunya akan tiba. Sekalipun terlambat. Karena nggak mungkin juga netizen kemudian berhenti merasakan atau menghentikan ini. Karena dia merasa tetap tidak adil. Tidak ada yang menyangka Netflix kemarin akan mengangkat film ini. Yang semua orang semua sudah tenang, semua sudah melupakan, semua tak lupa, udah nggak ada lagi yang peduli. tahu. Nggak peduli, tapi ada medium baru yang disediakan oleh Sang Pencipta tentang sesuatu yang bisa membuka lagi sesuatu rasa masyarakat tentang itu. Wah, sekarang muncul lagi. Dan karena itu nggak boleh disalahkan filmnya, nggak boleh disalahkan teknologinya, nggak boleh disalahkan hal-hal lain tadi itu. Anda putus sudah nggak usah perlu lagi itu, nggak bisa. Dia harus tetap mencari jalannya. Dan karena itu tinggal ke Jessica. Kalau Jessica menggunakan pengacaranya, dia akan menggunakan PK yang berikutnya. Karena diyakininya ada novumnya yang tercecer-cecer tadi untuk diajukan lagi. Dan hakim harus memutus. Meskipun nanti menarik lagi, siapa bang yang menjadi hakimnya lagi kalau PK kedua ini? Nah, ini netizen harus tahu juga. Iya. Karena itu menjadi pertanyaan kita kan. Dan belum diputuskan ya bang? Belum. Kan kalau gini tadi saya mau jelasin sama netizen, pengetahuan aja nih Rey. Iya. Biar nanti jadi lawyer juga lah kau. Amin. Sedikit lawyer netizen. Gini, kan tingkatan persidangan itu dibikin oleh undang-undang. Kami bikin, pembuat undang-undang itu pemerintah dan DPR. Ada pengadilan tingkat pertama, namanya pengadilan negeri. Banding pengadilan tinggi, baru Mahkamah Agung. Jadi 3 tingkat dia. Di Mahkamah Agung kasasi lah. Nah, kalau kasasi, kan itu 3 hakimnya. 3 majelisnya itu. Ada juga kadang 5, kadang 1 tunggal. Tergantung perkara, tapi rata-rata 3. Kalau dia 3, berarti di antara 46 hakim agung tadi yang akan memeriksa perkara ini kan. Ada 3 orang itu yang akan nanti menjalankan. Ya. Tapi di Mahkamah Agung ini, kalau ini rumahnya Mahkamah Agung, ada kamar-kamarnya. Ada kamar perdata, kamar pidana, kamar pengadilan agama, pengadilan militer, ada tata usaha negara, dan pajak. Ini ada kamar-kamarnya. Jadi yang 46 tadi terdiri kamar-kamar. Nah, misalnya di Hakim Tun itu hanya 7 saja itu. Nah, jadi yang paling banyak perdata dan pidana. Nah, sekarang pidana. Kasasi tentu nanti hakimnya ini adalah hakim yang bidang pidana. Keluar, ambillah 3 dari situ. Katakan kalau sekarang di sana sekitar 12 sampai 15. Ambillah 3. Oke, putuslah ini sudah. Nah, dia memeriksa perkara yang diperiksa oleh hakim bawahnya, yaitu di pengadilan tinggi. Yang sebelumnya. Sekarang kalau ini udah putus, ini tadi yang Mahkamah Agung ini, kasasinya, misalnya kalau 12 tadi hakimnya, udah keambil 3. Tetap PK dia kemarin, Jessica. Iya. Maka yang 3 tadi ini nggak boleh lagi memegang perkara ini. Jadi kalau tadi 12 berarti tinggal 9. Harus diambil dari 9 untuk yang PK itu, ambil 3. Selesai. Nah, tapi tingkatannya lebih tinggi tuh, harus lebih senior. Maka kalau masuk nanti PK yang kedua, tidak boleh tidak, haruslah hakim agung yang tertinggi jabatannya, senioritasnya, dan lain-lain. Karena untuk merevisi atau mengkoreksi putusanmu, haruslah yang nggak boleh yang selevel kan, harus seatasnya. Sehingga dalam bayangan saya, harusnya kalau PK-nya Jessica ini maju yang untuk kali kedua, maka mau tidak mau, kemungkinan majelis hakimnya harus ketua Mahkamah Agung itu sendiri, lalu ada 2 wakil ketua Mahkamah Agung, wakil ketua bidang judisial, ada wakil ketua bidang non-judisial. Yang non-judisial belum masih kosong ini. Oke, baru nanti ada ketua kamar pidananya. Ketua kamarnya, berarti seniornya kan. Nanti kita lihat apakah sana sudah dia. Jadi kalau dia 3, kalau seandainya nanti ini 3-3-nya ada lengkap, yang ideal PK kedua ini 3-3 ini. Yang mengkoreksi ini. Nah, mari kita lihat nanti apa putusan. Kalau itu jalan. Seandainya kemudian diputus tetap, lalu setahun kemudian ditemukan lagi novum baru, ada pertanyaan yang sangat serius. Siapa lagi nanti yang mengadili hakim PK ketiga? Turun lagi dong. Nah, kalau itu turun lagi, nggak mungkin
hakim agung bawahan mengkoreksi yang atasannya. Presiden. Nggak mungkin, presiden kan di sana kan. Habis kan udah paling tertinggi siapa lagi? Saya mau mengatakan ada PR besar di Republik ini jikalau Kalau terjadi keadilan seperti itu. itu, Iya, maksud saya gimana gitu. Bang? Nah, harapan saya adalah, harapan saya tentu yang paling senior dan yang belum memegang perkara, nggak boleh satu hakim memegang perkara 2 kali atas perkara yang sama. Nggak boleh dia mengkoreksi hakim putusannya, nanti langsung aja diketok dia lagi. Berarti harus hati-hati sekali. Nah, saya mau mengatakan itu. Karena seandainya Jessica atau lawyernya mengajukan PK lagi yang kedua, hakim Mahkamah Agung harus sangat serius menyiapkan baik perangkatnya maupun sistemnya dan seterusnya. Bahkan saran saya jika itu terjadi, mereka buka lagi persidangan. Bisa digelar secara transparan. Tidak ada halangan untuk itu. Jikalau mereka mau melakukan supaya dapat ruang untuk membuktikan nopum-nopum baru yang diajukan itu. Karena kan yang PK yang kemarin kan tidak digelar secara transparan hanya pada saat di pengadilan negeri. Ya, itu tinggal berkas-berkas saja. Ya selanjutnya kan hanya berkasnya yang disidangkan ya. Kalau yang ini berkasnya doang aja yang disidangkan. Saya ingin mau mengatakan kalau biasanya di Mahkamah Agung tidak ada sidang yang dibuka lagi persidangan seperti biasa karena hanya mengkoreksi putusan yang ada itu saja. Tapi dalam suasana seperti ini Luar biasa. dan juga kewenangan mereka dan tidak ada salahnya untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki karena di mana-mana semua bereaksi. Itu yang saya sebut Mahkamah Agung nggak boleh tutup mata, nggak boleh tutup telinga. Itulah sebabnya di pertanyaan awal Ray tadi, kenapa kami kejar? Saya kejar itu Hakim Agung untuk bertanya tentang pendapat itu. Karena 7 yang menang dari yang 11 yang lolos, itu 6 itu kamar pidana semua. Gitu. Tapi kan dia masih baru nanti di situ. Tapi paling tidak kita mengingatkan Mahkamah Agung, hati-hati dengan rasa keadilan seperti kasus Jessica ini. Kan itu pesan moral yang kita sampaikan. Meskipun kembali juga nanti ke pribadi dan integritas dirinya sendiri. Kalau diving dia kayak yang aku bilang Ronaldo tadi di kotak penalti, apa mau kita bilang kan? Iya, berarti yang bisa memutuskan ini terbuka, persidangan terbuka, transparan atau tertutup, siapa yang bisa memutuskan? Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung Majelis sendiri. yang mengerti. Walaupun ada permintaan dari DPR bisa. Ya, kita harus meminta. Ini misalnya, ini bagian kalau ini kalau seandainya nanti diajukan ini bagian dari saya, Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, meminta Mahkamah Agung untuk mendengarkan suara netizen ini, buka lagi sidangnya untuk memastikan keadilan itu karena semua gelisah gitu. Nggak boleh itu kemudian udah nggak perlu gitu. Nggak boleh. Tidak boleh karena rasa keadilan tidak boleh dipermain-mainkan. Dia harus suci itu, diadili dan disampaikan gitu. Kalau betul-betul dia terbukti, putuskanlah. Kalau dia tidak terbukti, putuskan juga lah. Nah, tapi Anda harus merespon suara masyarakat. Agar terang menderang dan puas apapun hasilnya nanti gitu ya. Akhirnya netizen tidak, wah ditutup-tutupin nanti ada apa seperti itu. Namanya kasus luar biasa nih, PK luar biasa terhadap kasus bagi Jessica. saya ini luar biasa. Luar biasa. Saking luar biasanya ada dukungan dari yang sudah mau mendaftar, tercatat 10.000 lawyer yang mau membela Jessica tanpa biaya. Dan juga triggernya dari doa bersama yang kemarin Bang Hinca juga datang, saya juga datang. Itu udah ribuan lawyer yang datang. Dan sekarang di aplikasi sudah terdaftar 10.000 lawyer. Dan itu akan masuk, mungkin akan didaftarkan ke rekor muri. Seperti itu. Berarti pertama kali dalam sejarah ya betul didukung itu. Oleh 10.000 lawyer dari berbagai organisasi. Antusias lawyer seperti ini, tanggapannya gimana? Ya, saya pertama-tama sebagai orang yang cuti sementara dari dunia advokat, menyampaikan respek yang setinggi-tingginya bagi sahabat-sahabat saya yang berprofesi sebagai yang membela keadilan. Dan ini saatnya memang kalau rasa keadilan dia terganggu untuk bergabung rame-rame. Ini bukan sekedar show saja, tapi ini tumpahan rasa keadilan. Karena itu saya respek dulu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi catatan serius bagi negara. Sekali lagi bagi negara. Termasuk Presiden Jokowi. Meskipun ini bukan wilayah dia, tapi ini wilayah negara.
yang kaitannya warga negaranya. Nah, meskipun dia bisa aja misalnya kalau si Jessica mengakui dan minta ampun kasih gerasi, tapi Jessica tidak mau karena dia merasa tidak melakukannya sehingga presiden tidak bisa apa-apa. Oke, tapi dia harus concern terhadap ini tanpa harus memaksakan mengintervensi. Tapi dia harus tahu ini dan bereaksi. Nah, yang kedua, karena ini sudah ribuan advokat dan menjadi pejuang-pejuang rasa keadilan yang sama untuk ini, karena kasus Jessica seperti ini di ruang-ruang lain sesungguhnya banyak, Rey. Karena ini yang muncul begitu. Nah, oleh karena itu, saya yakin seyakin-yakinnya Bang Okto, Bostang dan kawan-kawan ini ribuan ribu tadi ini pasti akan meminta persidangan ini lebih terbuka. Nanti kan syarat pertama nanti dia akan majukan lagi lewat pengadilan negeri tempat pertama disidangkan. Dari situ dimasukkan semua berkas, diperiksa itu. Di situ aja udah rame itu. Mana rupanya nopum klien, mana ini. Itu nanti akan si ketua pengadilan negeri itu langsung yang memimpin untuk memeriksa bukti-bukti nopum dan alasan PK lagi. Saya membayangkan itu saja akan ramai sekali. Kalau 10.000 itu memberikan energinya, tentu nggak muat lah di situ, mungkin diwakili ya. Berbagai. Tapi itu mau mengatakan suara keadilan itu masuk. Nah, setelah itu nanti kan harus berangkat ini berkas ke Mahkamah Agung, periksa lagi dan seterusnya. Maka ketua Mahkamah Agung cek lagi nanti siapa hakim agung yang saya sebut tadi. Pikiran saya dan saya minta ya udah ketua Mahkamah Agung dan 2 wakil ketua Mahkamah Agung pimpin itu, buka, ikutin suara masyarakat dan dengarkan seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya, sehingga kepuasan publik terhadap rasa keadilan itu dapat. Tapi yang utama juga, Jessica, kalau dia tidak bersalah, dia harus dibebaskan. Karena lebih baik, ini kata orang bijak, lebih baik membebaskan 10.000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Ya. Begitulah pilihannya. Ya. Dan itu memang harus kita sampaikan, dan saya berterima kasih kepada netizen yang kepeduliannya luar biasa soal rasa keadilan ini. Saya merespek sekali dan menerima itu untuk Ya. Begitupun dengan saya, Bang. Pada saat saya mengadakan doa bersama, kita memang membiayai sendiri gitu ya, bukan dari mana-mana, membiayai sendiri doa bersama itu juga berangkat dari rasa. Bagaimana kalau misalnya saudara kita yang seperti itu kan, keluarga kita yang seperti itu kan, atau kita punya anak cucu, saya kan udah punya anak. Ketika kita nanti meninggal, kalau hukum di Indonesia masih seperti ini bagaimana? Artinya itulah yang menggerakkan saya untuk menggelar doa bersama dengan Jessica, dan kalau dibutuhkan lagi doa bersama lainnya untuk sampai kita kawal, sampai PK, saya Rey Utami dan Bang Oto siap untuk memfasilitasi 10.000 lawyer. Bahkan kita mau mengadakan juga bedah kasus bersama dengan orang-orang hukum misalnya di kampus, di daerah-daerah tentang Jessica. Kita akan ke seluruh Indonesia, Bang. Kita akan roadshow seperti itu untuk mengawal kasusnya Jessica ini sampai ke PK tersebut. Nah, itu kalau langkah dari saya nih, Bang. Saya udah kasih bocoran. Kalau dari Bang Hinca sendiri yang paling konkret, langkah apa yang paling konkret bocorannya yang paling akan dilakukan terlebih dahulu oleh Komisi 3 terkait kasus Jessica seperti apa? Ya, Rey, pertama ya, atas perasaan saya yang paling dalam, baik secara pribadi, keluarga, kami di fraksi Partai Demokrat, dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya wakili, saya respect betul dengan Rey dan kawan-kawan dan semua yang mungkin doa bersama. Saya sebenarnya waktu di sana itu juga nggak terasa menetes air mata saya mendengarkan kalian bicara dan kita berdoa bersama. Ketika seluruh perangkat hukum, perangkat yang ada, rasa keadilan ada, belum menemui hasil yang kita harapkan. Sebagai umat beragama, doa adalah pamungkas yang paling tertinggi. Kalau semua usaha sudah dilakukan? Jadi doa itu kemarin saya betul-betul, ini luar biasa. Nah, oleh karena itu langkah pertama. Nah, apalagi tadi yang kedua, saya respect. Saya setuju, lakukanlah di kampus-kampus. Karena kampuslah tempat melahirkan para pengacara, jaksa, dan hakim yang harus belajar dari
situasi Ya. ini. Anda sangat mulia. Saya Generasi-generasi. respect untuk Ya, karena itu adalah generasi masa depan. yes. Kalau bukan mereka siapa lagi? Artinya kita ya. harus mewariskan Ya. nanti tuh kalau kalian menjabat tuh jangan seperti ini Ya. gitu loh. Aku bener-bener Luar biasa kau, Re. apa Luar ya? biasa. Terus kan itu kan saya yakin nanti ini. mungkin kampus-kampus mahasiswa akan menaikkan juga itu rame-rame. Ya, itu kita kalau akan solidaritas. kayak mengadakan kayak debat seperti kalau di TV kan ada ILC seperti Ya, itu. Nah, tapi ya. kita akan ke daerah-daerah Bu. dan kita akan masukkan ke sosial media. Ini untuk Ya. apa? Pembelajaran juga untuk dukungan, bentuk dukungan kita. Doa bersama kan kemarin udah, Ya. terus nanti kita mau ke kampus-kampus seluruh Indonesia juga. Kalau Ray ngadakan doa bersama di DPR boleh nggak? Ya. Oke, Re. Satu pertama itu dari aspek ya. Kedua, kalau nanti ada doa-doa lagi dan kemudian ada eksaminasi roadshow ke kampus-kampus, jikalau waktu saya pas, saya bersedia datang mendengarkan. Dan mengajak seluruh Komisi 3. Ya. Saya akan meminta kepada sahabat saya di Komisi 3. Sesuai janji saya kemarin, saya akan suarakan di Komisi, sudah saya bayar dulu itu, nanti tinggal di paripurna ya. Ya. Paripurna itu saya akan cari momen yang tepat untuk menyuarakan ini dan melakukan instruksi agar semua masyarakat datang dan akan saya sampaikan, saya bilang kepada pimpinan DPR nanti, saudara pimpinan, masyarakat lewat netizen, Ray dan Otto minta untuk melakukan doa bersama di DPR ini untuk kasus Jessica akan saya sampaikan. Ya, aku yang gelar nih. Ya. Siap, tepuk tangan dulu. Saya akan Kapan itu sampaikan. Bang rapat paripurnanya? Nah, gini, rapat paripurna itu sesewaktu. Ada pada saat pembukaan masa sidang, ada saat penutupan, ada saat diantara itu. Untuk yang sekarang ini, memang kami sudah akan berakhir masa sidang, akan masuk reses. Dan itu besok. Besok itu penutupan masa sidang untuk kami semua kembali ke dapil masing-masing. Mulai lagi nanti sekitar 12 atau 16 Januari. Januari ya. Jadi kalau yang bisa memungkinkan saya lakukan itu nanti Januari. Karena kalau besok sudah terlalu mepet sekali, tapi Januari itu pas, apalagi teman-teman nanti sudah mulai keliling, nanti ingatkan lagi saya. Ya, dikabarin juga Bang Kabarin, saya kasih tahu dan akan saya bilang, mereka netizen lewat Ray dan Otto dan kawan-kawan semua mau bikin doa bersama di DPR ini. Ya. Dan saya minta wajib dikabulkan karena DPR itu rumah rakyat. Rumah rakyat, rumah untuk rakyatnya. Doalah kalau di situ. Harus difasilitasi. Ya. Sebagai anggota DPR, saya punya hak untuk menyampaikan itu dan meminta. Dan juga atas nama fraksi kami nanti saya sampaikan itu. Nanti di sekitar Januari ya, Ray, karena besok sudah tidak Mepet ya mepet waktunya. sekali dan memberi ruang juga ke teman-teman. Tapi message ini saya dengarkan langsung, disampaikan langsung, saya tangkap langsung. Saya sudah buat pulpen ini, sini saya catat nanti untuk saya sampaikan. Semoga Allah kabulkan Amin. rencana baik kita ini dan Bang Hinca selalu sehat, jaga kesehatan Terima Bang. kasih, Karena sama-sama. Januari harus Main lagi. mantap kita. ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Terima kasih, Hinca, Ray. waktunya Sukses selalu, penjelasannya sukses mudah dimengerti sebagai kita yang orang awam gitu, mudah Terima dimengerti. kasih. Kemudian juga jelas, singkat, jelas, padat, pokoknya top. Thank you. Hebat banget, Terima kasih. sukses. Kita doakan sama-sama ya netizen, semua berjalan lancar, sukses semuanya. Thank you so much dan diare kali ini dipersembahkan oleh Haritas Beauty. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.